Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dulur-dulur. Salam sehat. Assalamualaikum. Saat ini kita sedang berada di area makam Mbah Taslim di Desa Delanggu, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Di sini ada beberapa, lumayan banyak makam-makam tua gitu ya dulu ya. Kemungkinan besar makam-makam di sini adalah makam-makam dari murid ataupun kerabat dari Mbah Taslim. Mohon maaf, Mbah Taslim yang saya dengar beliau wafat dalam kondisi tidak menikah. Dan di dalam ini bangunan yang cukup megah ini terdapat makam dari Mbah Taslim. Mungkin kita bisa masuk dulu ya. Assalamualaikum. Di sini ada beberapa makam. Mungkin kita bisa kirim doa sebentar kepada Mbah Taslim dulu ya. Kita sudah kirim doa kepada Mbah Taslim. Dan di sini ada beberapa makam dulur, cuman saya kurang begitu tahu pasti ini makam-makam dari siapanya. Cuman kemungkinan besar makam dari Mbah Taslim adalah makam yang paling ujung sini dulu ya. Paling barat. Jadi kisah mengenai Mbah Taslim ini memang asal-usul beliau kurang begitu jelas. Cuman beliau diyakini sebagai salah satu anggota pasukan dari Pangeran Diponegoro. Seperti diketahui bahwa Pangeran Diponegoro itu dijebak oleh pemerintah VOC atau pemerintah kolonial Belanda dengan alasan perundingan, dan ternyata beliau ditangkap dan diasingkan ke Pulau Sulawesi. Dan akhirnya anggota pasukan beliau tercerai-berai hingga ke berbagai macam daerah, dan salah satunya adalah Mbah Taslim ini, hingga beliau sampailah ke daerah Delanggu sini. Assalamualaikum. Kita sambil jalan-jalan dulu ya. Jadi setelah Mbah Taslim sampai ke daerah Delanggu ini, beliau menyebarkan agama Islam sekaligus melarikan diri dari kejaran pemerintah Belanda. Lalu karena keahlian beliau dalam pengobatan, beliau cukup dikenal sebagai seorang tabib. Nah, pada suatu waktu, entah kurang begitu pasti tahun berapanya, putri dari Adipati Surabaya, saya juga kurang begitu pasti nama dari putrinya ataupun Adipati Surabaya yang mana, itu menderita sakit tak kunjung sembuh. Akhirnya karena sudah diobati kemana-mana, putrinya tidak kunjung sembuh juga. Akhirnya sang adipati mengadakan sayembara. Siapa yang berhasil menyembuhkan penyakit dari sang putri, jika perempuan akan dijadikan saudara, dan jika laki-laki akan dijadikan suami dari sang putri. Nah, akhirnya terdengarlah oleh salah satu punggawa dari adipati bahwa di daerah Mojokerto ada seorang tabib sakti bernama Mbah Taslim. Dan singkat cerita dipanggillah Mbah Taslim ke Surabaya. Nah, Mbah Taslim datang ke Surabaya lalu mengobati penyakit sang putri, dan lama-kelamaan pelan-pelan berangsur-angsur sakit dari sang putri berhasil disembuhkan. Nah, akhirnya setelah melakukan pengobatan hampir sembuh, Mbah Taslim pamit untuk diri kembali ke Mojokerto. Lalu setelah beberapa saat penyakit sang putri benar-benar sembuh. Lalu sang adipati menyuruh salah satu munggawanya untuk menjemput Mbah Taslim ke Mojokerto guna menikahi sang putri, karena itu adalah janji dari sang adipati. Setelah itu sang punggawa datang ke Mojokerto dan menjemput Mbah Taslim, tapi Mbah Taslim menyuruh santrinya yang bernama Karyo. Di luar sini banyak sekali berserakan bata-bata kuno dulur. Apakah ini dulu merupakan bekas pemukiman kuno?
Bisa jadi dulur ya. Kita coba sambil jalan-jalan. Tadi sampai mana dulur? Saya lupa. Oh ya, akhirnya Mbah Taslim menyuruh salah satu muridnya bernama Karyo untuk menggantikan Mbah Taslim menjemput sang putri. Lalu Karyo ini berangkatlah ke Surabaya untuk menjemput sang putri. Assalamualaikum. Jadi ini banyak sekali berserakan pecahan bata-bata kuno, lur. Situ juga banyak. Apakah mungkin daerah sini dulu merupakan pemukiman ataupun bekas candi? Ya, itu butuh penelitian ya dulu ya. Jadi yang lebih berwenang adalah Balai Pelestari Cagar Budaya. Nah ini potongan bata-bata kuno dengan corak hiasan tangan ini, jari ini banyak sekali dulur. Kalau melihat ukurannya ini memang khas Majapahitan dulur, dengan ketebalan sekitar 5 cm. Ini banyak sekali di sini. Nah, kemudian dalam perjalanan ke Mojokerto, sang putri mengalami kelelahan. Akhirnya sang putri digendonglah sama si santri tadi ya, bernama Karyo. Setelah digendong, sampailah ke Mojokerto. Ditanya oleh Mbah Taslim, apa yang kalian lakukan selama di perjalanan? Lalu Karyo menjawab, karena sang putri kelelahan, saya menggendongnya guru. Akhirnya setelah mengetahui kisah tersebut, akhirnya Mbah Taslim tidak menikahi putri tersebut dan justru memberikan putri tersebut kepada Karyo sang santri. Dan akhirnya sang putri tersebut menikah dengan Karyo sang santri Mbah Taslim. Itu mungkin sedikit kisah mengenai Mbah Taslim dulu ya. Dan sayangnya sang putri yang dinikahi tersebut namanya siapa kurang begitu jelas. Sang Adipati Surabaya juga kurang begitu jelas. Dan ini cukup menarik perhatian saya mengenai bongkahan bata-bata kuno ini. Ini harusnya bisa dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai struktur bata-bata kuno yang berserakan ini. Ini juga banyak di sini. Ini kemungkinan besar dulu ada suatu situs pada zaman Majapahit mungkin dulu ya. Memang banyak sekali daerah Mojokerto sini temukan yang dikira sebuah punden atau makam itu, ternyata setelah diselidiki itu merupakan suatu situs kuno gitu. Bisa jadi candi ataupun pemukiman kuno. Sayangnya nih kalau nggak diteliti ya iman-iman dulu ya, ini merupakan peninggalan sejarah yang tak ternilai. Dan ada cerita menarik, memang para laskar Diponegoro, Pangeran Diponegoro itu memang memiliki satu kode atau satu ciri khas. Jika mereka menyebar ke berbagai daerah sepeninggal Pangeran Diponegoro ditangkap oleh Belanda, mereka diberi biji sawo kecik. Nah itu bijinya, sawonya itu. Jadi mereka pasti menanam sawo kecik di sekitar tempat mereka menetap atau menemukan lokasi baru untuk singgah atau melarikan diri gitu tuh. Jadi biasanya para anggota Laskar Pangeran Diponegoro itu menanam sawo kecik di sekitar tempat tinggal baru mereka. Dan memang terkadang ada beberapa yang pohon sawonya sudah mati atau tumbang atau gimana gitu tuh ya. Cuman ada beberapa juga yang masih hidup. Seperti makam dari Eyang Gusti Suci Wongsonegoro di Surabaya, itu juga ada pohon sawo kecik cukup besar. Itu memang beliau juga mantan dari Laskar Pasukan Diponegoro. Oke dulur, sampai di sini dulu jumpa kita. Tetap sehat agar kita bisa belusuan lagi di lain waktu dan tempat. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.